Selamat malam, Eyang. Selamat malam. Kalau ke yang kan Eyang nak nih selamat malamnya. Berarti apa deh? Enggak. Soalnya sosial media ngambil Eyang enggak apa-apa wis. Iya, jadi pelindung generasi muda ya. Ember. Pelindung tapi asal tidak ambiar. Asal nggak jebol. Betul. Iya. Pak Didik, ini aku mau malam kan habis research juga tuh kira-kira bukunya yang Didik juga tentang apa cross gender. Oh iya. Terus itu keluaran tahun berapa? 2004. Oh 2004. Iya. Sekarang udah belum bisa nyetak lagi, udah habis. Padahal habisnya apa tuh? Inspirasi apa? bukan, bukunya udah habis terjual. Oh. Belum bisa nyetak, soalnya kan mahal tapi ya cetak. Oh iya, mahal ya. Padahal itu buku itu sebenarnya penting sekali. Karena itu pengetahuan ya, yang memang kadang-kadang masyarakat kita itu tidak paham tentang apa itu seni cross gender karena tidak ada literatur yang bisa dibaca. Betul. Nah sekarang Indonesia itu sudah merdeka sekian puluh tahun, masa buku cross gender yang nulis cuma saya, ya kan? Oh iya. Kan banyak ahli-ahli, banyak profesor-profesor, banyak peneliti yang lebih hebat dari saya. Mungkin banyak kalau menganggap itu hal yang tabu kali ya. Nah, kumbal. Sama ngomong tabu ya pekok kuwi mau. Iya. Ya ngomong tabu pekok kuwi ayo kan ketemu aku. Beberapa kaum yang konservatif. Iya, Gitu kumbal. ya. Emang Yesus nek ngunekke itu tabu yo mlebu surga. Apalagi lama konser Coldplay kayak gitu dilarang. Kumbal mugi ya. Kita itu makanya nggak maju-maju soalnya mikiri hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Oh iya. Mau kita lihat Jepang misalnya contoh, kan negaranya makanya maju. Karena kita jadi kayak diperalat gitu, jadi kayak untuk bahan politik. Gampang diprovokasi masyarakat kita. Ya itu tadi makanya kurangnya literatur, kurangnya membaca, kurangnya belajar sehingga ya digobloki orang terus. Betul. Kapan pinternya? Umur kan tidak pernah kembali, benar nggak sih? Iya. Kita kesempatan berkarya, kesempatan menjadi sesuatu itu kan terbatas. Umur manusia itu paling piro. Iya. Masa umur kita hanya dibuang sia-sianya ngurusi demo, ngurusi yang nggak mutu gitu kan? Lebih takutnya lagi generasi selanjutnya menciptakan behaviorism yang benar-benar buruk, latar belakang lingkungan, gitu. Generasi selanjutnya kan jadi kita terbawa, apalagi dengan masyarakat yang memang ekstremis gitu. Iya, kasihan ya. Iya. Aku nggak ngerti nanti generasi yang aku sudah nggak ada, mungkin aku sudah nggak ada, sudah pulang nanti nggak tahu. Mudah-mudahan aja nggak. Iya, jangan sampai di sana nanti aduh sedih nih. Iyalah. Bener. Indonesia yang tercinta ini menjadi nggak karuan nanti. Aduh sedih banget ya. Iya. Nah makanya generasi muda itu harus mulai bisa smart, berpikir, harus bijak, harus cerdas lah. Ya belajar, benar nggak sih? Betul, berbagi perspektif juga. Benar. Ya, kita jangan mengkotak-kotakkan diri. Nanti goblok permanen tenan. Oh, iya. Kita harus belajar banyak ilmu dong, benar nggak sih supaya pintar? Betul. Ya, kalau kita mengkotakkan aku cuma ini ya udah ilmunya cuma sak kotak itu aja. Iya, dia membatasi karena kan sebenarnya kita untuk literatur tuh nggak terbatas. Nggak terbatas ya. Lah, iya. Sekarang kita belajar agama misalnya ya, memang bukan ranah saya ya, saya juga bukan ahli agama, cuman saya kan belajar macam-macam. Saya belajar Hindu itu seperti apa sih, Buddhis itu seperti apa sih, Buddhis dan sebagainya. Itu kan menjadi kita menjadi cerdas, menjadi wawasannya luas, benar nggak sih? Iya betul. Orang wawasan luas terbuka beda dengan orang yang cuman apa narrow, terlalu minded itu kan juga goblok itu tadi toh. Betul, iya. Jadi kan nggak pinter, gampang diprovokasi, gampang dikompori. Jadi aset ini ya, aset berbentuk fisik. Bener. juga ya. Apalagi aku takutin generasi yang kayak sekarang yang anak SMA atau apa, benar-benar buat kekerasan tuh dia jadi antusiasmenya tinggi gitu. Nah, itu kalau kita lihat sekarang di sosial media seperti apa sih ya? Iya. Kasus-kasus yang baru saja terjadi itu kan ngeri banget kok. Kok sesadis begitu gitu kan? Dulu kan mungkin tidak sesadis itu ya di zaman generasi yang dulu ya. Iya dulu. Atau mungkin juga ada tapi nggak terekspos kali ya. Secara historical belum terekspos ya karena medianya juga masih eksplisit gitu ya. Tapi saya yakin tidak sesadis begitulah kalau yang dulu-dulu. Karena mungkin masih pakai rasa, masih pakai olah rasa dan sebagainya. Dan juga mungkin untuk pendapatan pengembangan informasinya juga itu nggak se-open sekarang gitu. Jadi mereka untuk referensi apa-apanya itu masih tergantung dari latar belakang lingkungannya. Betul sekali ya. Ya, jadi kemajuan teknologi itu juga ada plus minusnya itu pasti. Iya. Makanya itu saya selalu ngomong di banyak seminar, di banyak pertemuan, belajar, dan belajar.
supaya jadi generasi muda yang pinter. Kalau pinter kan nggak gampang digobloki kan? Iya, pinter, cerdas ya. Iya, cerdas dan juga kritis lah ya. Kritis ya. Maksudnya itu pinter memilah-milah. Ini sebenarnya gimana sih kan gitu kan? Iya. Jadi nggak gampang dikompori itu tadi. 50.000 demo, goblok banget toh. Iya, belum ternyata robek malah luka, malah lebih dari. Ya kalau lukanya mati. Iya. Lu mati karuannya nggak rasa ya. Terus pincang, terus ini putung, cacat. Keluarga. Nah, aduh. Kurang jadi cacat. Nah, bener kan jadinya kan terus makhluk seumur hidup kan. Iya betul. Jadi cacat terus cocot. Ya kalau bicara soal seni ya. Apalagi kalau seni tari itu sama dengan seni peran ya, berarti iya, itu untuk olah rasanya kayak memainkan peran kayak gitu, itu kita kayak ada dua side gak sih, dua sisi gitu. Maksudnya dua sisi gimana? Kayak seolah-olah menjadi seorang putri yang cantik gitu. Untuk benar-benar purpose-nya ke itu, tujuannya ke situ itu gimana untuk pemisah? Nah, jadi memang kalau seni peran itu kan kita harus mengekspresikan karakter apa yang sedang kita bawakan. Jadi kita harus menjadi sosok yang lain toh. Iya. Jadi kalau saya mau menjadi katakanlah putri kodok gitu, ya saya harus melepaskan dirinya kan. Saya putri kodok. Nah, mengarah ke sana sehingga kita bisa menjiwai peran apa yang saya bawakan. Saya menjadi orang judes ya, saya harus meninggalkan Didi yang sesungguhnya seperti apa. Harus masuk ke karakter itu tidak gampang memang. Ya berarti sempat ada di titik terendah ya untuk memainkan peran itu ya. Gimana? Pernah ada di titik terendah ya untuk memainkan peran itu kayak saking hektik stresnya. Maksudnya titik terendah gimana? Kayak tekanan untuk memainkan peran gitu loh, kayak tekanan jiwa secara psikologis. Bukan tekanan jiwa kalau menurut saya. Tapi itu sesuatu apa ya? Acting itu kalau menurut saya kita memerankan sesuatu karakter kan. Kalau menurut saya bukan tekanan, tapi bagaimana kita masuk atau transform atau istilahnya apa ya, transformasi lah ya, menjadi karakter itu bukan hal yang gampang. Iya, makanya kan ada kayak film-filmnya Christopher Nolan sampai ada yang bunuh diri terus. Nah itu nggak kuat mentalnya mungkin. Iya, serem juga. Iya, karena nggak siap. Nah makanya kalau fondasi apa sih substansinya? Kalau saya agama. Oh agama. Betul. Iya. Karena kita orang Indonesia kan memang terkenal orang yang beragama ya. Iya. Tapi yang benar lu ya. Yang nggak benar juga banyak soalnya agama min KTP toh. Iya betul. Padahal saya sampai ngomong Indonesia KTP ditulis agama nih apa nih kelakuannya orang kayak wong diagomo misalnya. Benar nggak sih? Betul. Nggak usah agama ditulis di KTP karena harusnya. Sebagai ini ya kayak tujuan kayak ini menunjukkan bahwa orang beragama itu pasti terus baik, baik kumbal kenyataannya. Iya. Sorry ya kalau kamu coba-coba soalnya kan kalau kita lihat kenyataannya kan gitu toh. Betul, iya. Kita tuh agama itu kan antara kita personal dengan yang di atas. Betul. Nggak usah dipamerin. Iya. Ya kan? Nggak usah show off begitu. Betul. Show off butuh wae sekalian show off. Karena interaksi yang paling indah itu ketika kita kalau secara harfiah ya menciptakan Tuhan ada di depan kita gitu ya. Benar-benar kita berinteraksi, rendah kita menangis gitu. Tapi kalau kita seolah-olah memberikan kayak ada kamera nih buat sholat gitu, ke Mekah misalnya umroh, hai. Aduh, itu bukan karena saya, aku takut. Nanti aku, tersinggung jangan jangan ngomong itu udah biarlah mereka yang suci-suci. Saya kan bukan orang suci. Karena itu kalau di Indonesia sensitif ya, ngomongin gitu jadi bisa digodok, digoreng, dibumbuni berambang bawang, campuri terasi dari sambel. Aduh, sambel pedas lagi ya. Ember, iya. Nanti pedesan. Iya. Ini juga aku mau nanya soal buku Cross Gender tadi ini. Nah itu untuk perspektif apa sih yang kasih di buku itu? Sudut pandang apa sih untuk menciptakan sebuah buku itu sebelumnya? Jadi sebenarnya begini, saya itu kan menjadi artis atau seniman cross gender itu kan mengalami proses yang tidak mudah. Dibully dan sebagainya kan. Oh iya. Makanya saya saya sering disakiti, sering dibully, tapi saya tidak membalas atau dendam dengan membalas gitu enggak. Tapi saya justru terus penelitian, pengen tahu lebih dalam lagi, riset saya banyak riset. Jadi saya riset tentang budaya cross gender itu ternyata di Indonesia kan sejarahnya itu historisnya kan cukup panjang mas. Yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Barat, yang di Jawa Timur, yang di Bali, di Sulawesi dan sebagainya. Banyak seni itu di Indonesia. Nah, saya kasih contoh aja, kalau saya cerita semua kan nggak mungkin. Iya, betul. Buku saya itu makanya tak buat seperti kompilasi. Jadi tulisan banyak profesor.
Oh iya, iya. Karena kalau mengutip dari beberapa. Bukan mengutip. Saya minta teman saya yang ahli Bali misalnya, orang Bali. Profesor memang yang menguasai budaya Bali. Beliau yang nulis. Itu dosen saya sendiri, Profesor Wayan Dibye. Kemudian yang nulis Jawa ya orang Jawa yang ahli di bidangnya. Yang Sulawesi dan sebagainya, sehingga buku itu kan akan dibaca oleh banyak orang di Indonesia. Karena secara manajemen saya mikirnya begini, kalau buku itu saya terbitkan tulisan dari saya sendiri, pasti kalau kita Indonesia itu kan senangnya kan ada sesuatu yang baru itu kan mesti sinisnya dulu tuh. Betul. Enggak. Yang dilihat itu kan kekurangannya orang dulu, jeleknya orang dulu. Kayak sinopsis. Nah, kelemahannya apa, jeleknya apa kan gitu. Bukan melihat buku ini apa sih kan begitu kan, bukan. Betul, itu kan budaya kita. Apalagi fisik dulu ya, cara visualnya kayak gimana. Benar-benar ya kan. Ngaku. Ya, itulah. Makanya saya juga punya trik bisnisnya di sini. Komersilnya. Ini merupakan tulisan banyak profesor. Jadi kan kompilasi kan. Betul. Yang India nulis India, yang Jepang nulis Jepang, itu ada juga yang India dan Jepang. Jadi beberapa perspektif itu digabungkan. Benar. Sehingga kalau orang mau baca itu, siapa yang nulis? Oh, Profesor Jepang. Oh, ini ahli Jepang memang. Kan orang bacanya kan beda kan. Beda kalau ini di Tawas misalnya nulis awake dhewe kan begitu. Iya betul. Iya, karena ini ambil antusiasmenya punya pamor itu. Ini adalah segi marketing dan bisnisnya sayang gitu. Yang ini kan juga udah familiar toh di nasional. Iya, tapi ya bagaimanapun juga namanya orang tuh isinya senang sama nggak senang, ya kan? Kalau saya nganggapnya betul, saya selalu selalu sudah siap gitu bahwa isinya hanya orang senang sama nggak senang. Kalau yang senang kita buat apapun namanya senang toh. Iya, karena tapi kalau untuk stimulus benar juga ya. Tapi kalau yang namanya orang yang sudah nggak senang, lambok sebaik apapun tulisan saya, seindah apapun karya saya tetap jelek. Yang dicari gitu. Nah, kita harus siap hal itu. Itulah budaya. Tapi gitu. Semakin tinggi kita kayak angin di pohon semakin kencang. Iya biasa. Harus siap itu. Harus siap segalanya. Terus, nah, kembali ke cross gender. Yang tak kasih contoh itu misalnya di Keraton Jogja. Di zaman HB 78 itu di situ yang nulis kebetulan teman saya, beliau juga dokter dari kesenian juga, dia kan dosen di Bandung. Kesenian di Jogja itu HB 78 itu terkenal wayang wong yang seluruh pemainnya laki-laki memang. Bahkan kesenian Langendrian di Keraton Yogyakarta itu juga pemainnya semua laki-laki. Yang menggunakan wanita juga laki-laki. Ini kan tradisi cross gender kan, silang gender kan. Iya betul. Nah itu di keraton sendiri begitu. Nah salah satu alasannya adalah dalam sebuah cerita drama tari wayang wong itu kan sering ada misalnya Arjuna dengan istrinya Sembadra atau Sri Kandi. Nah kalau ada adegan love dance itu kan mesti akan bergandengan, kadang-kadang dirangkul, digendong, dipangku gitu. Kalau di Islam kalau bukan muhrimnya kan nggak boleh. Nah menghargai tentang Islam toh. Norma-norma dalam agama Islam. Makanya dipakailah penari laki-laki didandani perempuan. Itu salah satu alasan. Nah, kan indah loh. Betul. Kemudian seimbang ya kombinasi. Iya. Kemudian yang kedua, menghargai seorang wanita. Harga diri wanita, karena wanita kalau tampil di depan umum nari-nari itu kan kesannya jadi image-nya kan kurang bagus. Jadi kita sebagai dididik di negara kita karena Islam ya, jadi kadang orientasinya yang udah kayak maaf tubuhnya kelihatan atau apa, itu tuh perspektifnya udah jelek aja gitu. Padahal kita bisa memainkan stimulus psikologisnya gitu. Mereka kan untuk memamerkan keindahan dalam seni tari. Nah, lepas dari itu semua kan kembali menghargai wanita. Betul. Nah, kalau sekarang kemudian laki-laki membawakan wanita kok dicap jelek ini itu yang LGBT begitu. Terus ketemu di mana? Iya. Nah, karena dia nggak belajar. Betul. Dia mau baca literatur mana? Karena nggak ada. Baca cuma bisa di buku saya cross gender yang sekarang sudah habis ini. Karena ada yang menulis. Nah, gitu loh. Kecuali masa orang se-Indonesia mau penelitian semua kan nggak mungkin. Nah, itu salah satu usaha saya supaya mencerdaskan masyarakat. Ini loh alasannya. Mengedukasi. Jadi jangan asal ngomong cross gender sayang. Jangan asal ngomong ini itu dikaitkan dengan agama ini tuh. Ayo nggak gaduh semuanya. Makanya. Nah ini alasan bener. Ini alasannya udah jelas begini. Justru kan menghargai. Satu menghargai seorang sosok wanita. Yang kedua adalah menghargai karena ini Kesultanan itu kan pemula agama Islam. Itu kan bener-bener
bener kan? Itu kan tidak melanggar. Adil, posisinya kita dimasukkan dalam satu norma agamanya dapat, terus dapat menghargai wanitanya. Iya. Nah, kalau kita nggak membaca buku ini, nggak belajar, mau tahu dari mana, sayang? Benar nggak? Aku juga bersyukur banget ya langsung dari penulisnya ketemu dan mengedukasi banget. Iya. Nah, itu salah satunya. Makanya kita itu gimana ya? Karena saya heran, orang itu belajar tidak, tahu paham tidak, sok tahu. Sudah kemudian menjustis kan, terus menghakimi, oh ini A, ini B, ini. Tontong gitu. Ya kan? Ini orang goblok itu wong delok kendelalo ya. Iya. Wong goblok itu bacotnya ambo tenan kadang-kadang. Betul, itu kalau di Betawi bilang mah pinter-pinter keblinger. Iya, makanya itu. Aku kan berbau orang Jakarta. Makanya saya sering ngomong belajar dan belajar supaya pintar, cerdas. Iya. Nah, kalau udah tahu gini mau ngomong apa sekarang, ayo. Iya kan? Iya, makanya. Udah tahu alasannya kan? Iya. Oh, ternyata. Nah, ya kan? Makanya kalau belum tahu ya tanya yang tahu. Belum bisa belajar. Jadi orang ngawur, bener nggak sih? Betul. Aku pernah waktu itu di TV seorang pejabat, aku masih ingat, perempuan ngatain bahwa Centini itu buku porno. Aku goblok juga. Pernah nggak baca buku Centini? Aku punya 12 jilid buku Centini, masih dalam tembang Jawa. Paham nggak itu tembang Jawa? Iya kan? Iya, betul. Aku sinau tembang Centini masih belum kata, mau belum bisa semuanya karena dia udah sastra kuno. Kayak gitu. Nah, itu kan kembali ke orang goblok, apalagi itu pejabat tuh waktu itu. Harusnya dia. Saya ingat waktu di interview sama sama Trans TV atau apa itu, aku lupa. Terus saya cerita, ya sebenarnya kalau belum pernah membaca buku Centini secara habis, aku baca nggak habis-habis, 12 jilid loh. Kok terus tiba-tiba menyimpulkan Centini buku porno ini ketemu sekongen di? Ya kan? Mungkin dia baca visualnya. Berarti kan otaknya dia ini yang ngeres. Yang dilihat yang porno-porno aja. Yeah. Sementara Centini itu kalau dijabarkan kan diteliti oleh temanku Elizabeth Inandiak toh. Yeah. Itu tuh ada kulinernya. Ada jamu-jamuannya. Yeah. Ada arsiteknya. Macam-macam, ada tentang Islam juga ada, filsafatnya juga ada, banyak sekali. Bahkan di dalam yang ditulis Elizabeth itu yang 39 malam 40 ke 40 harinya hujan itu Tambang Raras dengan Among Roko itu setelah kawin selama 39 hari itu dia itu menjelaskan apa itu Islam sehingga istrinya masuk ke Islam. Padahal kan kalau seperti itu malah jadi Islam tuh terlihat indah gitu ya. Ya iyalah. Harusnya kalau dia tuh. Tapi ya kembali kalau kita ngomong sama wong goblok, ngomong belajar lagi susah, Mas. Iya. Dia kan merasa wis pinter toh. Tapi malah bahaya nggak sih? Aku pribadi makanya ada salah satu ini program aku kayak pengen benar-benar kasih perspektif gitu loh, untuk ya mungkin usaha kecil yang nantinya bakal semoga nanti bisa mengedukasi. Semacam ini kan suatu usaha yang ya kita nggak ngerti kecil besarnya seperti apa ya. Tapi usaha yang niat baik tuh. Kita mencerdaskan orang banyak lah. Ya kalau masyarakat kan banyak banget ya, nggak mungkin orang banyak itu aja lah. Paling enggak di sekeliling kita ya. Itu kan hati kita kecil niatnya kan baik. Ini kan nanti dibaca orang supaya mereka juga paham, oh ternyata begini toh. Itu untuk kesehatan hari ini aman. Puji Tuhan, alhamdulillah aman ya. Jamu. Alhamdulillah. Oke, yang terima kasih yang sama-sama atas ilmunya nih. Aduh, terima kasih. Dan bermanfaat. Aku kalau ngomong gini menggebu-gebu. Iya, karena mungkin juga lagi ada acara keluarga juga yang makasih dan nyempetin waktunya. Bukan maksudnya menggebu, aku saya sering kesel gitu loh. Kesel dengan perspektif yang keliru-keliru itu. Makanya aku kesempatan begini kan aku kemudian bisa mengungkapkan banyak hal gitu. Betul, yang tadi aku pasti bakal ngutip tuh beberapa, nanti bakal jadi short video-nya, kayak ngambil kutipan dari Eyang atau apa gitu, yang perspektif Eyang tadi di situ. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin ya. Salam-salam buat Kopi Wongso sendiri nih. Iya, aku tadi sudah ngerasain aku kekenyangan saya tadi. Iya. Jadi buat penontonnya Eyang juga pokoknya harus mampir ke sini. Enak, tadi sudah tak masukkan IG loh. Terima kasih banyak Eyang. Iya,
iya. Oh, nyampe Kopi Wongso enak masakannya. Suasananya juga ya. Suasananya oke, apalagi dari sunsetnya tuh cantik iya, kan. tapi telat tadi ya. Telat sedikit. Tapi mati udah motret. Oh. Nah, tapi sunsetnya aja. Nggak ada aku tadi kan aku lagi menikmati. Waduh. Nasi sama kayak teri. Cocok ya dengan suasananya. Iya. Alhamdulillah. Saya kan orang tradisional. Seneng yang tradisional. Kalau yang neko-neko itu sudah bosen mungkin ya. Iya, udah. Kalau keluar negeri itu kan mesti yang disyukur, wah steak. Waduh, iya. Kayak sama semua ya, flat ya. Iya, benar-benar steak. Kalau di Jepang itu sampai yang mentah-mentah apa saya udah semuanya ngerasain. Oh iya, kayak sushi, sashimi. Sashimi itu saya udah pernah makan. Itu loh yang ikan satu sisi, katanya itu mahal banget itu. Terus itu apa? Ingsa itu masih gini, masih hijau gitu loh. Itu tapi makannya gimana? Kayak pakai saus. Oh, pakai saus. Manis sih, gitu. Malah manis. Tapi ya orang Jepang punya keahlian membuat sashimi itu ya dari yang fresh juga ya. Fresh juga. Terus daging kuda belum pernah. Aku pernah sashimi, sashimi daging kuda mentah. Iya, mentah sashimi. Serat kuda kan? Iya, keras ya. Dan manis. Oh. Aku tadinya rasanya gigu tapi itu merah itu merah coklat gitu kan. Setelah ambil tak kasih sausnya enak loh. Itu keahliannya Jepang di situ. Iya, juga dia membuat marblingnya tuh jadi kayak lebih ini ya. Dan fresh banget ya. Kayak yang terima kasih. Sama-sama. Kapan-kapan aku boleh belajar lagi ya sama Eyang ya. Monggo, kalau saya bisa saya bantu. Sibuk banget yang jam terbangnya. Iya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sama salam budaya. Salam budaya. Terima kasih teman-teman. Oke.